Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak terlambat. Jadi hari ini, sesi ini kita akan coba share mengenai visi dan misi perkumpulan kita, yaitu Perkumpulan Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem. Secara legalnya kita belum mendapatkan nama yang disetujui. Nanti kita akan share sesudah kita mendapat berita dari notaris kita. Jadi perkumpulan kita sekarang ini secara brand kita menamakan sebagai Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem. Jadi nama dan tempat kedudukan perkumpulan ini yang diajukan sekarang adalah riset dan aplikasi kecerdasan buatan yang didaftarkan ke notaris, kemudian nanti akan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Berkedudukan di Jakarta, perkumpulan dapat membuka kantor dan cabang perwakilan di tempat lain di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dan persetujuan rapat pengurus dengan persetujuan Dewan Pengawas. Visi perkumpulan kita menjadi organisasi ekosistem kecerdasan artifisial berkelas dunia dan berkontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu visi utama kita. Misi perkumpulan, untuk mewujudkan visi tadi kita punya beberapa misi di sini, menjadi wadah komunikasi antara profesional, dosen, peneliti, praktisi, pebisnis, dan masyarakat yang berkecimpung di bidang kecerdasan artifisial. Yang kedua, menjadi ekosistem kecerdasan artifisial di Indonesia. Ketiga, menjadi wadah bagi para dosen dan peneliti untuk mengembangkan kemampuan riset dan kiprah penelitian di bidang kecerdasan artifisial. Berikut, menjadi wadah bagi para pebisnis untuk mengembangkan produk atau bisnis di bidang kecerdasan artifisial. Dan menjadi wadah bagi para praktisi untuk meningkatkan skill dan pengetahuan di bidang kecerdasan artifisial. Terakhir, menjadi wadah untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama di bidang kecerdasan artifisial. Untuk mewujudkan visi dan misi kita melakukan kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut. Meningkatkan profesionalisme antara profesional, dosen, peneliti, praktisi, dan pebisnis dan masyarakat yang berkecimpung di bidang kecerdasan artifisial sesuai dengan disiplinnya masing-masing. Yang kedua, mensosialisasikan seluruh aspek kecerdasan artifisial yang meliputi riset, aplikasi, bisnis, regulasi, dan ekosistem kecerdasan artifisial, serta menyebarluaskan keahlian, keterampilan, teknologi kecerdasan artifisial. Juga menjadi tempat berkumpul wadah antara profesional, praktisi, pebisnis, dan masyarakat, mendukung program pemerintah dalam strategi kecerdasan artifisial dan bermanfaat bagi masyarakat, membantu perusahaan dan kalangan industri, membangun, membina, dan mengembangkan keahlian anggota, mengenalkan kecerdasan artifisial dimulai dari usia di bidang kecerdasan artifisial, mendukung riset kecerdasan artifisial, mensosialisasikan aspek kecerdasan artifisial, dan melindungi stakeholder yang berkecimpung di kecerdasan artifisial. Kegiatan dari perkumpulan berupa komunikasi antara profesional, meningkatkan kompetensi, mendukung sumber daya untuk bisa mengenal kecerdasan artifisial bahkan dari usia dini, mendukung penerapan kecerdasan buatan atau artifisial di masing-masing perusahaan untuk mencapai penerapan teknologi 4.0 dan mengikuti strategi nasional kecerdasan artifisial. Mendukung kecerdasan buatan artifisial dengan level internasional untuk menuju Indonesia sebagai world class research di bidang kecerdasan artifisial. Juga mendukung pembentukan perusahaan perintis atau startup di bidang kecerdasan artifisial, menjadi mitra bagi pemangku kepentingan dan membantu mendukung misi pemerintah dalam strategi nasional, meningkatkan profesionalisme, mensosialisasikan aspek kecerdasan artifisial, melindungi stakeholder kegiatannya, dan membantu memberikan akomodasi kurikulum bagi kecerdasan artifisial dari berbagai aspek pendidikan. Juga membuat seminar internasional dan conference dan jurnal internasional pada bidang kecerdasan artifisial. Jangka waktu perkumpulan didirikan untuk jangka yang tidak terbatas. Jumlah kekayaan yang akan dikumpulkan untuk membiayai kehidupan kegiatan pembangunan pengembangan perkumpulan berasal dari
uang pakal anggota, uang iuran anggota, sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat, usaha-usaha lain yang sah. Keanggotaan, anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Hak dan kewajiban anggota bisa mempunyai hak suara untuk memilih dan hak dipilih, serta hak dalam pemungutan suara, hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan, hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas perkumpulan, hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi, hak lainnya akan dibahas kemudian. Anggota luar biasa mempunyai hak bicara, hak untuk mengikuti kegiatan, dan hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat, dan hak lainnya akan dibahas kemudian. Anggota kehormatan mempunyai hak bicara, dan hak kegiatan, dan menikmati fasilitas perkumpulan. Kewajiban anggota mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan perkumpulan lainnya. Jadi kewajiban anggota tadi saya ulangi lagi, mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan perkumpulan lainnya, menjaga dan menjunjung tinggi nama baik perkumpulan, membayar uang mangkal dan iuran anggota. Kewajiban pengurus bertanggung jawab penuh atas pengurusan perkumpulan untuk kepentingan perkumpulan. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas. Setiap anggota pengurus wajib dan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan dan perundang yang berlaku. Pengurus berhak mewakili organisasi dalam segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal sebagai berikut. Meminjam atau meminjamkan uang atau nama perkumpulan tidak termasuk mengambil uang perkumpulan di bank. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik dalam maupun di luar negeri. Memberi atau menerima penghargaan atas harta tetap, membeli atau dengan cara lain mendapatkan memperoleh harta tetap atas nama perkumpulan, menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan perkumpulan, serta mengagungkan atau membebani kekayaan perkumpulan, mengadakan perjanjian dengan perkumpulan yang terafiliasi dengan perkumpulan pengurus dan atau pengawas, atau seorang yang bekerja pada perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan. Perbuatan pengurus akan diatur dalam ayat 5 A, B, C, D, dan F. A, B, C, D, E, dan F harus mendapatkan persetujuan dari rapat anggota. Wewenang pengurus, ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris jenderal, atau apabila sekretaris atau sekretaris jenderal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan. Dalam halnya ada seorang ketua, sekretaris jenderal bertugas mengelola administrasi perkumpulan. Dalam hal ini berwenang diserahkan kepada sekretaris jenderal. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan perkumpulan. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. Wewenang pengawas, pengawas wajib dengan ikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan perkumpulan. Ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas. Pengawas berwenang memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan perkumpulan, memeriksa dokumen, memeriksa pembukuan, mengetahui segala tindakan yang dilakukan oleh pengurus, memberi peringatan kepada pengurus. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara satu orang atau lebih pengurus apabila pengurus tersebut tidak bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.
Pemberitaan sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. Dalam waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pemberitaan sementara itu, pengawas diwajibkan untuk mengusulkan segera mengadakan musyawarah nasional. Tata cara pengangkatan, pemberitaan dan penggantian anggota, pengurus serta pengawas. Anggota mendaftar melalui form digital. Anggota mengikuti tata cara pendaftaran. Masa keanggotaan adalah setahun dan dapat diperpanjang. Berakhirnya anggota disebabkan mengundurkan diri, meninggal dunia, dan diberhentikan. Pengurus diangkat melalui musyawarah nasional untuk jangka waktu 5 tahun. Pengurus tidak menerima gaji, upah, atau honorarium. Dalam hal jabatan anggota pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selama-lamanya 30 hari sejak terjadinya kekosongan, ketua umum harus segera memilih pengurus tersebut. Dalam hal semua jabatan anggota pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selama-lamanya 30 hari sejak terjadinya kekosongan, maka pengawas harus memilih pengurus baru. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis. Dalam hal pergantian pengurus, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari dilakukan pergantian pengurus, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pengawas atau pelaksana kegiatan. Ketentuan selanjutnya akan diatur di dalam ART. Berakhirnya jabatan pengurus disebabkan oleh mengundurkan diri, meninggal dunia, dan diberhentikan. Pengawas diangkat melalui musyawarah nasional untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka jabatan 30 hari sejak terjadinya kekosongan harus menyelenggarakan musyawarah nasional untuk mengangkat pengawas. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan secara tertulis. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pengurus atau pelaksana kegiatan. Ketentuan selanjutnya akan diatur di dalam anggaran rumah tangga. Susunan nama anggota dan pengurus dan pengawas. Susunan nama anggota ini tercantum pada surat keputusan nomor IA. Struktur organisasi. Perkumpulan merupakan organisasi ekosistem yang beranggotakan para profesional, dosen, peneliti, praktisi, pebisnis, dan masyarakat yang berkecimpung di bidang kecerdasan artifisial di Indonesia yang didorong dengan rasa tanggung jawab serta sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ada struktur organisasi pusat dan ada struktur organisasi wilayah. Organisasi pusat bernama Dewan Pimpinan Pusat akan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Dewan Pimpinan Pusat akan membentuk lembaga kode etik, badan-badan kerja, panitia-panitia khusus dan meningkat penasihat-penasihat ahli yang diperlakukan demi tercapai tujuan organisasi. Dewan Pimpinan Pusat berkeluaran di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Struktur organisasi wilayah yaitu Dewan Pimpinan yang membawahi teritori dalam bentuk kepulauan atau gabungan dari provinsi dan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Detail pekerjaan pengurus. Ketua umum. Ketua umum bertugas sebagai pemimpin dalam organisasi. Ketua bertanggung jawab dalam mengontrol seluruh komponen pengurus harian dalam menjalankan fungsinya, sehingga ketua juga bertanggung jawab dalam menjaga nama baik bersama seluruh pengurus harian, serta mengontrol segala kegiatan yang sudah disepakati oleh pengurus harian. Dalam menjalankan tugasnya, ketua dibantu secara langsung oleh sekretaris jenderal, bendahara, ketua bidang, dan sebagai penanggung jawab, ketua juga menerima penanggung-jawaban dari sekretaris jenderal, bendahara, dan masing-masing ketua bidang beserta divisinya. Sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal berada langsung di bawah ketua umum dalam garis koordinasi. Sekjen bertanggung jawab untuk mewakili ketua jika sedang berhalangan dalam menjalankan tugas. Selain itu juga sekjen bertugas untuk menghidupkan organisasi dan melaksanakan kegiatan guna menguatkan organisasi serta bertanggung jawab untuk mengawal kegiatan besar yang sudah disepakati bersama. Tugas dan tanggung jawab bidang eksternal, mengawasi kegiatan dan bidang legal. Wakil sekjen bidang internal mengawasi dan menghidupkan kegiatan bidang internal organisasi, yaitu bidang riset dan bidang aplikasi dan bidang SDM dan organisasi. Sekretariat menyusun penjadwalan, mengelola operasional kegiatan, mengelola urusan surat menyurat, mengelola media sosial,
YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, dan menjawab kontak person. Pengembangan teknologi informasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan sistem web IAIA, instalasi modul conference, dan jurnal pengembangan sistem IT lainnya. Audit internal mempunyai tugas untuk memeriksa dan melakukan audit jalannya kegiatan internal organisasi, terutama pada bidang riset dan aplikasi, dan bidang SDM dan organisasi. Audit eksternal memeriksa dan melakukan audit jalannya kegiatan eksternal organisasi, terutama pada bidang-bidang kerjasama dan luar negeri dan bidang legal. Fungsi dan tanggung jawab publikasi media, publikasi kegiatan IAIA ke media nasional, media lokal, serta branding kegiatan IAIA di masyarakat. Kreatif konten mempunyai tugas merancang ide dan pembuatan konten kreatif untuk media sosial, web, dan media IAIA. Tugas dan tanggung jawab bendahara umum, perancangan keuangan dan cash flow dari organisasi dan pengelolaan kas organisasi. Bidang percepatan kooperasi, perancangan, pembuatan, implementasi dari konsep kooperasi kecerdasan artifisial. Kemudian ada ketua klaster 1 bidang riset dan aplikasi. Masing-masing ketua bidang akan menuliskan job desk-nya di bidangnya masing-masing. Jadi ada 4 di sini, bidang riset dan aplikasi, bidang SDM, bidang kerjasama dan luar negeri, dan terakhir bidang legal. Saya rasa itu saja dari saya. Mungkin Sekjen bisa melanjutkan dengan agenda berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wira sudah membacakan mengenai draft dari struktur organisasi dan juga dokumen Perkumpulan Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem. Nanti dokumennya akan dibagikan kepada Bapak Ibu lainnya, tapi ini menunggu dilengkapi oleh masing-masing ketua bidang ya. Jadi di sini ada 4 ketua bidang, ada ketua Klaster 1 bidang riset dan aplikasi yaitu Bapak Risman Adnan. Selamat sore Pak Risman. Sore Mas Oktaf. Baik, Pak bisa dilengkapi untuk dokumen job desk untuk masing-masing sub bidang di dalam klaster 1 ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Wira, ada beberapa. Mungkin saya coba share screen lagi. Kemudian di klaster kedua ada bidang SDM, ketuanya adalah Pak Solikin. Untuk dilengkapi job desk masing-masing bidang di bawahnya. Selamat sore Pak Solikin. Ada dokumennya Mas Oktaf? Baik, gimana Pak? Dokumennya, template-nya yang harus dilengkapi? Template-nya sudah saya bagikan di grup. Oke. Lewat Google Drive Pak. Baik, berikutnya Ketua Klaster 3 Bidang Kerjasama dan Luar Negeri, Ibu Vivi. Selamat sore, Bu Vivi. Baik, nanti Dr. Vivi akan bantu untuk job desk Bidang Kerjasama dan Luar Negeri. Dan terakhir, Ketua Klaster 4 Bidang Legal, Pak Beni.
Dr. Beni. Terima kasih Pak Sekjen. Siap bekerja Pak Sekjen. Baik, terima kasih Dr. Beni. Ya, jadi nanti dokumen ini akan seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi, dokumen ini akan segera kita submit. Saat ini prosesnya adalah kita sudah pemesanan nama dan untuk intellectual property sudah kita daftarkan di Kemenkumham. Jadi insya Allah dalam waktu segera kita akan secara resmi berdiri di mana Bapak Ibu semua akan yang masuk dalam pengurus pertama ini akan kita daftarkan juga. Nanti mekanismenya akan dikonfirmasi lagi oleh Pak Beni ya sebagai salah satu kuasa hukum kita. Ini luar biasa nih lawyer kita ini. Baik. Siap Pak Sekjen. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi terakhir yaitu sesi pelantikan. Baik, nanti untuk lebih jelas ya, masing-masing sudah Oke, saya coba share screen sekali lagi. Ya, baik. Terkait dengan untuk SK pengurus, nanti yang belum konfirmasi, ini akan segera saya hubungi, yang kemudian akan kita lantik sebagai pengurus dari IAIE. Ya, jadi kita akan coba lengkapi secepat mungkin untuk yang nama-nama berikut. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan. Baik, kemudian agar kita mulai terstruktur, Bapak Ibu bisa langsung membuat WA group untuk ketua bidangnya masing-masing. Tadi ada 4 ketua klaster. Masing-masing membuat WA group. Nanti bisa invite saya untuk saya bantu untuk invite Bapak Ibu lainnya. Jadi kita akan buat 3 tingkatan. Ada grup cluster, grup besar, grup utama, kemudian ada grup cluster, dan di dalam cluster, kita ada grup besar lagi masing-masing bidang. Nanti ketua bidangnya masing-masing, misalnya contoh bidang portal data, silakan membentuk grup bidang portal data, di mana diusahakan untuk ketua bidangnya bisa di-invite. Misalkan sebagai contoh, di sini ketua klasternya adalah Pak Risman. Nah, berarti bidang penerbitan jurnal bisa invite Pak Risman di dalam grup internal penerbitan jurnal seperti itu. Kemudian untuk masing-masing grup ketua ini bisa invite saya dan Pak Wira dan untuk kita bisa sama-sama koordinasi di grup-grup tersebut seperti itu. Untuk penamaannya kita sepakati bersama saja ya Bapak Ibu ya, biar cepat. Jadi penamaannya langsung saja dinamakan Mas Oktav. Ada komen sedikit, Oktav. Itu tadi dari yang paparan Pak Ketua tadi istilahnya kecerdasan artifisial, sementara di struktur organisasi tadi kecerdasan buatan. Mungkin perlu dibuat konsisten aja, salah satu yang dipakai yang mana gitu, biar nggak berbeda dokumen-dokumennya. Nggak ada suaranya. Baik Pak Pri, jadi untuk lebih konsisten dalam penamaan ya, baik. Dibuatkan Iya, konsisten dalam penamaan. Silakan Bapak Ibu lainnya jika ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, saran. Bapak, tadi untuk yang klaster-klaster regional itu hubungannya dengan yang klaster-klaster ini bagaimana dan draft job desk apa yang diperlukan untuk ditindaklanjuti? Baik, untuk yang klaster
chapter, kita sebutnya chapter misalnya IAIE Sumatera atau Jawa dan lain sebagainya, ini bisa invite saya. Jadi nanti baik. mewakili ketua umum di masing-masing di wilayah, misalnya chapter Sumatera berarti satu pulau Sumatera. Nah di sini kita pasangkan dari masing-masing provinsi. Sebagai contoh misalkan Pak Darius dari Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Lita dari Provinsi Sumatera Barat, dan Pak Mezan dari Provinsi Lampung. Diharapkan nanti akan gabung kembali rekan-rekan Bapak Ibu di masing-masing chapter, baik itu Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan, NTB, NTT dan Bali. Kemudian untuk chapter Maluku Utara dan Papua sedang kita usahakan untuk terbentuk juga seperti itu. Baik, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama Bu Yuni. Silakan Bapak Ibu lainnya ada yang mau ditanyakan kembali? Pak Oktav, jadi saya nanti siapin job desk-nya itu ya. Baik, siap Pak Rizky. Jadi itu bisa langsung saya edit di dokumen itu atau saya buat G-Docs terpisah? Boleh langsung Pak, langsung ditimpa aja Pak di sini. Jadi langsung kita lihat bersama. Draft organisasi. Di ketua cluster. Iya betul, di draft organisasi. Nanti Pak Risman mengacunya kepada masing-masing bidang yang diketuai oleh Bapak ya. Misalnya contoh bidang penerbitan jurnal. Nanti job desk terkininya bagaimana, dan masing-masing ketua cluster diharapkan untuk membuat roadmap-nya masing-masing. Jadi kalau tadi kan strategik atau roadmap besarnya ini sudah didiskusikan oleh ketua umum dan nanti akan dibantu diluruskan kembali oleh Dewan Penasehat dan Dewan Pembina. Kemudian untuk roadmap masing-masing ketua, jadi misalkan contoh ketua klaster 1 bidang riset dan aplikasi Pak Risman, ini nanti bisa menambahkan roadmap besar klasternya. Jadi misalkan sebagai contoh bidang penerbitan jurnal, misalnya dalam waktu jangka pendeknya itu apa yang ingin dicapai, misalkan kita buat suatu jurnal nasional contohnya seperti itu. Kemudian jangka panjangnya kita buat misalnya jurnal internasional. Nah ini bisa didiskusikan dengan masing-masing ketua dan juga anggota dari masing-masing bidang tersebut seperti itu. Bapak Ibu lainnya juga Pak Solikin di ketua 2 bidang SDM dan organisasi juga bisa menjabarkan dengan wakilnya dan juga masing-masing bidang, dan juga Dr. TV di bidang kerjasama bisa diundang masing-masing ketua bidang dan anggotanya untuk merumuskan roadmap besar jangka pendek atau jangka panjangnya seperti itu. Nanti kita akan kembali meeting dalam waktu yang mungkin tidak dalam waktu segera, kita perlu break dulu sejenak ya. Silakan bisa didiskusikan dengan masing-masing anggotanya seperti itu mungkin Bapak Ibu semua. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini Pak Ketua sedang satu laptop dengan saya. Sedang ada gangguan koneksinya. Ya, bagaimana, ada lagi? Silakan. Baik, untuk WA pengurusnya tadi sedikit Bapak Ibu kita samakan nama grupnya, misalkan IAIE, kalau kita buat apa namanya klasternya disebut aja maksimal berapa ya, 16 ya kalau nggak salah, 16 karakter ya. Klaster 1 misalkan. Nah, ini grup besar klaster 1. Sementara kalau bidangnya langsung aja IAIE nama bidangnya. Kalau bisa ada nama klasternya berapa bidang. Jadi biar yang join di hampir semua grup ini tidak bingung ini kemana nanti alur koordinasi kita seperti itu. Mungkin kalau ada saran lagi terkait dengan koordinasi, alur koordinasi boleh disarankan, mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa memimpin organisasi besar, silakan. Kalau bisa, misalnya dibuatkan peta proses, berarti mulai dari ketua umum, nanti ada bagian-bagiannya hingga klaster, kemudian bidang-bidang sampai kepada regional yang tadi ketua chapter dan lain sebagainya, mungkin bisa dimasukkan di dalam gambaran peta proses. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Betul, Bu. Nanti kita masukkan juga ke dalam peta proses untuk yang
chapter Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan, dan Bali, NTB, dan NTT. Nah, jadi nanti ini masing-masing chapter juga secara garis besar tadi yang disampaikan Pak Ketum adalah kita bisa menjangkau lapisan masyarakat di setiap chapter. Nah, di sini diusahakan sama juga masing-masing ketua chapter membuat roadmap-nya juga dalam jangka waktu pendek dan panjangnya seperti itu. Nah, nanti kita akan gabungkan dokumennya, chapter untuk masing-masing ketua klaster, sub-bidang, dan juga chapternya ke dalam satu dokumen. Nah, dokumen ini yang nanti menjadi panduan kita bersama dalam menjalankan organisasi ini, seperti itu. Bapak Ibu. Ada tambahan lagi? Bapak Ibu, silakan. Ini deadline-nya kapan, Mas Oktav? Deadline-nya nggak usah cepat-cepat ya, Pak ya. Santai aja kalau yang ini. Kira-kira waktunya berapa kira-kira Bapak Ibu? 1 minggu atau kurang dari 1 minggu? Ini pada lagi semangat sih ini. Belum lebaran. Minggu depan mungkin ya? Minggu depan boleh. Oke. Hari Kamis minggu depan. Ya. Baik, Bapak Ibu, nanti di sini silakan sudah bisa mulai jalan. Sebagai contoh, yang bidang sudah jalan itu adalah sekretariat. Sekretariat ini sudah mulai jalan job desk-nya. Banyak publikasi dan media sosial sudah dikelola. Saya rasa sudah banyak progresnya. Kemudian nanti bisa diikuti dengan bidang-bidang lain, tapi tidak usah terburu-buru, Bapak Ibu. Silakan disesuaikan dengan jadwalnya masing-masing ya, karena masing-masing memiliki pekerjaannya sendiri. Kemudian ini nanti bisa, karena kita cukup banyak anggotanya dan akan terus bertambah. Nanti diharapkan peran dari ketua masing-masing bidang ini adalah bisa menahkodai, bisa memimpin tim atau anggotanya masing-masing. Jadi kita secara tim kita akan membentuk sistematis gitu, Bapak Ibu semua, seperti itu. Silakan ada tambahan lagi, Pak Wira. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini seperti Bu Dewi ini luar biasa nih, Bu Dewi udah mengirimkan join WA group. Nah, ini bisa diikuti seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang join di bidang jurnal sebagai contoh, ini Bu Dewi ketua dari bidang penerbitan jurnal. Berarti yang join di sini adalah salah satunya Pak Risman. Pak Risman join di sudah, Pak, sudah join masing-masing bidang. Berarti ada sekitar join ya. Siap. Ada 7 bidang join semua Pak Risman, seperti itu. Nanti Pak Wira atau saya hanya join di bidang grup besarnya aja, yang ketua bidang riset dan aplikasi saja, seperti itu. Saya juga join, Mas Wais. Baik, siap. Ada lagi yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Kemudian untuk Dewan Pakar dan juga penasehat, silakan bisa join ke masing-masing grup yang kira-kira bisa membantu di grup tersebut. Jadi nanti Dewan Pakar bisa memberikan masukannya, seperti misalkan tadi Prof. Saiful sudah join di grup riset. Nah, itu dipersilakan Prof. dan Bapak Ibu lainnya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi diskusi Bapak Ibu sekalian. Sorry Mas Oktav, sorry, ya. Satu pertanyaan lagi. Ini draftnya nanti sementara dibagikan kan untuk membentuk grup itu? Betul, nanti ya. satu ini akan saya bagikan ya, Pak Imron. Ya, siap, sip. Thank you Pak. Baik, terima kasih. Nanti akan dipisahkan draftnya, ini draft yang untuk ketua chapternya dengan yang draft untuk ketua bidangnya akan dipisahkan. Ketua chapternya nanti akan mereview kembali masing-masing bidangnya. Tidak menutup kemungkinan Pak Risman, Pak Solikin, kemudian Bu Vivi dan juga Pak Beni untuk menambahkan atau mengurangi bidang-bidang yang sudah dirancang ini. Jadi misalkan tadi ada saran dari siapa ya tadi, ada bidang riset seharusnya. Nah, itu silakan Pak dipertimbangkan untuk menambah bidang riset. Ini anggota kita terus-menerus bertambah, jadi nanti bisa kita masukkan sesuai dengan keahlian dan minatnya, seperti itu. Nanti juga kalau misalkan dirasa kedepannya ini chapter masing-masing daerah ini bisa kita breakdown lagi menjadi lebih kecil, itu juga kedepannya bisa. Tapi saat ini berdasarkan saran dari Pak Solikin, kita
fokus di perwakilan pulau dulu. Jadi ada 5 chapter ya. Chapter IAIE Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan, NTB, NTT dan Bali, serta yang terakhir adalah Maluku, Maluku Utara dan juga Papua Barat dan Papua. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Izin bicara Pak Sekjen. Ya, silakan Pak Apri. Mungkin ke depannya banyak buku-buku yang mungkin diterbitkan oleh anggota IAIE. Mungkin kita perlu memikirkan wadah mungkin atau semacam penerbitan buku begitu Pak Sekjen. Jadi tidak hanya jurnal yang diterbitkan, tapi juga buku-buku karya dari anggota IAIE yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin begitu Pak Sekjen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apri. Bagaimana Pak Risman? Silakan Pak. Mohon izin. Saya rasa itu ide bagus. Karena biasanya kalau buku itu jauh lebih ada di kontrol kita ketimbang jurnal. Jurnal berlapis-lapis dan penerbitannya bisa cepat, bisa juga tidak tergantung dari penerbit dan lain sebagainya. Namun kalau buku kontrolnya ada di kita, sehingga kalau book chapternya itu selesai, misalnya per bidang menyumbangkan sesuai dengan keahliannya satu chapter, maka 60 halaman aja itu sudah bisa menjadi buku sumbangan untuk keilmuan, dalam arti untuk pernak-pernik terkait dengan AI yang bisa menggabungkan ini seluruhnya. Di sini ada banyak berlian, ada profesional, ada dari praktisi, ada dari dosen, luar biasa. Menurut saya itu ide bagus. Ya. Baik Bu, terima kasih. Mungkin juga adalah buku-buku monograf misalnya, buku-buku yang karya dari Bapak Ibu, rekan-rekan dosen atau praktisi yang satu tema semua bisa diterbitkan dalam satu buku yang di bawah penerbit IAIE begitu Pak, Bapak Ibu sekalian. Dan juga mungkin buku teks juga mungkin kita tidak perlu berpayung ke penerbit lain, misalnya penerbit yang ada di Indonesia, kita punya penerbit sendiri. Dan mungkin juga bisa bekerja sama dengan konferensi atau seminar-seminar yang kita adakan di bawah payung IAIE nantinya. Begitu Pak Sekjen dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apri dan Bu Yuni. Ini menarik ya terkait dengan publikasi buku yang kita harus memperhatikan juga hal-hal seperti pendaftaran ISSN-nya ya, ISBN ya. Nanti mungkin bisa didiskusikan pada bidangnya. Ini masuk juga yang bidang klaster pertama ya untuk yang buku. Nanti silakan bisa didiskusikan dengan Pak Risman, Pak Apri dan juga Bu Yuni. Oke, seperti itu. Terima kasih sarannya. Bapak Ibu lainnya silakan jika ada saran kembali. Apakah masih ada saran harapannya dan kira-kira pertanyaan? Silakan boleh disampaikan. Ya, ini menarik juga ya, buku tadi bisa jadi referensi juga gitu untuk kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya. Ya, Prof. Saiful silakan, Prof. Oh iya, terima kasih. Jadi mungkin dalam satu laman nanti Mas Akbar. Jadi ada buku, kemudian ada jurnal, ada konferensi, itu dalam satu laman. Sehingga nanti ketika ini jurnalnya apa, kemudian book juga ada book chapter, monograf, dan sebagainya. Itu dalam satu laman aja, sehingga nanti lebih gaungnya itu lebih bagus. Saya kira itu. Saya mau izin tambah, boleh nggak? Silakan, boleh Bu Yuni. Bu Vivi. Bapak-bapak Oktav kuasa. Ini kalau misalnya ada anggota yang punya ini ya, kalian bikin library atau code-nya yang bisa mau di-share, itu di bagian apa itu misalnya? Ya, ini menarik Bu Vivi ini. Mirip-mirip GitLab ya, GitLab atau GitHub. Yeah. Okay. Yeah. Nah, di sini ada bidang pengembangan teknologi informasi ini Pak Yada.
Sore Pak Yada. Nah, ini saran dari Bu Vivi ini bisa langsung kita kerjakan karena bidang pengembangan teknologi informasi kan ada di Sekjen juga ya. Nanti kita coba kembangkan repositorinya. Ini juga menarik. Jadi ada teman saya kerja di Google itu bidang translasi mesin, buat repositori dan itu populer gitu, dijadikan referensi banyak peneliti. Ya, jadi kita juga perlu penelitian itu source code-nya kita bagi gitu ya lewat asosiasi. Ya, menarik Bu Vivi, terima kasih. Ya, Pak. Baik Pak Yada, mungkin ini bisa dipertimbangkan Pak Yada untuk kita jalankan repositori dari IAIE sekalian yang terkait dengan portal data tadi ya. Kita sempat diskusi juga ini di bidangnya Pak Risma nanti portal data. Tapi yang melakukan pengembangannya ini nanti timnya Pak Yada seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aktaf. Terima kasih. Izin menambahkan Pak Sekjen. Ya, Beni silakan. Hutahayan Pak. Siap. Ya, makasih dasar sekali Pak Sekjen. Hanya ini aja, mumpung masih hangat teman-teman sekalian, saya kira banyak karya dan sudah banyak tadi seperti yang sudah disebutkan tadi siang juga memang ya bidang legal kita ini ingin mendorong ya semua anggota kita untuk membuat hak cipta atau paten ya. Nanti mungkin dari tim legal kita akan membantu teman-teman sekalian. Karena selain juga untuk potensi ekonomi, ini juga bisa juga nanti untuk potensi untuk KUM ya, karena itu nilai KUM-nya juga bisa 40 untuk para dosen. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan Pak Oktaf, karena tim kami dari Cluster Legal ya akan akan fokus juga untuk mendorong semua anggota kita, karena kita yakin bahwa semua anggota kita ini idenya sangat brilian dan hakikat daripada kecerdasan atau AI kita ini adalah menciptakan suatu inovasi baru yang sangat dahsyat. Saya kira demikian Pak Sekjen, makasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Ya, ini mungkin bisa kita mulai juga Pak Beni dengan sosialisasi ini terkait dengan legal ya, atau misalnya aspek hukum yang seringkali kan kita banyak dari kita yang mengisi sebagai narasumber. Nah, ini kita harus perhatikan juga terkait dengan Ya Pak Oktaf masih mau nambah lagi boleh Pak? Ya, boleh, masih ada 5 menit Bu. 5 menit ya. Ini terkait itu saya menerima ini ya permintaan, ada yang bilang mereka pengen belajar mengenai AI, tapi ya belum banyak ini ilmunya atau belum banyak kesempatan. Itu bisa nggak kita bikin kayak tutorial gitu untuk ya yang bagi pemula, kemudian intermediate, advance seperti itu Pak. Itu di bidang apa gitu Pak? Baik, terima kasih Bu Vivi. Ini sudah saya buat kemarin satu tutorial. Jadi, nah ini web kita nanti akan dikelola oleh tim IT yang dikepalai oleh Pak Yada. Kemarin saya buat contoh sederhana. Ini nanti silakan bisa dibuatkan. Ini contoh kemarin saya coba buatkan tutorial coding sedikit. Nah ini Bu Vivi dan Bapak Ibu sekalian, jika berkenan nanti bisa menyumbangkan tutorialnya di web kita langsung. Jadi ini kita kategorikan Pak Yada. Jadi misalkan terkait ada tutorialnya di sini. Nanti kita masukkan di web kita seperti itu. Dan ini akan kita SEO-kan juga sehingga nanti kita akan harusnya populer ya ketika kita cari Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem seperti itu. Coba kita terus Indonesia Artificial. Nah, yang masih muncul ini society ecosystem. Ya, ini belum muncul karena baru 2 hari. Nanti mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan kita sudah mulai masuk. Nah, tapi di sini YouTube kita sudah mulai ada ke indeks di Google. Seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Vivi. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan. Ada yang mau disampaikan sebelum ya baik, ini kalau tidak ada lagi pertanyaan atau yang ingin disampaikan, baik kita langsung pelantikan aja ya Pak. Baik, jadi langsung hari ini kita pelantikan secara virtual. Teknisnya adalah Bapak Ibu bisa dinyalakan kameranya. Silakan, kameranya nyalain.
Ya, Bapak Ibu yang hadir di sekretariat kita juga bisa dinyalakan kameranya. Pak Hendro bisa di situ, Pak. Nah, di situ. Mas, di situ. Nah, di situ. Nah, di sini. Oke. Baik, kita bisa dinyalakan. Ini Pak Ketua ini sedang di sekretariat. Bapak Ibu sekalian jangan sungkan untuk datang ke sekretariat sementara ya. Nanti sampai kita tentukan kembali sekretariat kita. Sementara ada di lokasi kantornya Pak Wira di sini di sasi berikutnya. Baik, ini sudah mulai ramai di sini. Silakan. Oh, nggak kuat ya? Ini sebagian aja. Nah, ini Pak Wira, itu Pak siapa yang tadi nggak diundang? Yang tadi berdua, Pak. Yang tadi sana. Oh itu, oh iya, undang aja Pak ini. Oh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, boleh menggunakan background yang sudah dibagikan. Sebentar, saya bagikan kembali ya di grup. Udah foto? Belum, Pak. Sebentar ya Pak, Bapak Ibu, ini lagi persiapan nih. Oke. Oke, baik. Silakan Pak Wira, boleh dipimpin Pak. Oke. Di suaranya. Oh, suaranya. Oh iya. Pakai masker dulu, Pak. Oh, pakai masker dulu. Edisi dulu. Edisi masker dulu. Sebelum kasih mah nggak apa-apa. Sisiran dulu. Pak Mina, ini bilang itu apa? Secara resmi dilantik. Oh iya. Ya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi hari ini pengurus Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem dilantik pada jam 5 sore tanggal 29 April 2021. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini akan ada sesi foto bersama. Silakan bisa dinyalakan kameranya. Tadi siapa yang bantu? Boleh dibantu Bapak Ibu untuk difoto. Ya, 3, 2, 1. Ya. 3, 2, 1.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada sesi pelantikan ini. Selamat bertugas Bapak Ibu. Semoga kita bisa menjalani amanah yang diberikan sesuai dengan visi dan misi yang telah kita susun bersama. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Nanti akan kita lanjutkan di WA Group. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga dan kita saling berkomunikasi di grup. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan pada sore hari ini. Saya mewakili teman-teman panitia dan juga tim 10 dan juga Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oktav. Terima kasih Pak Oktav. Selamat ya. Dahsyat luar biasa Pak Oktav, Pak Terima Sekjen. kasih, Pak Selamat Sekjen, teman-teman. Pak Wira, Pak Ya, Ibu. semuanya. Tum. Mudah-mudahan lancar. Amin.